Halo pemirsa kisah misteri, jumpa lagi di channel Rumah TV Misteri ini. Bagaimana kabar sobat semua? Semoga rekan semua yang nonton konten-konten di Rumah TV Misteri ini dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan selalu. Amin. Nah, sebelum menyimak kisah misteri ini, mohon komentar masukannya ya sobatku. Terima kasih. Baik, langsung saja kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Misteri Persaingan Warteg. Siapa yang akan bertahan? Baik, kita mulai aja kisahnya berikut ini. Di sebuah kota kecil yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani dan buruh pabrik, berdiri dua warteg yang selalu ramai pengunjung. Kota itu, meskipun kecil, memiliki beberapa pabrik di pinggiran yang mempekerjakan ratusan buruh. Warteg-warteg lainnya hanya sekadar ada, tapi dua warteg yang terletak di dekat salah satu pabrik ini selalu penuh, terutama pada jam makan siang dan saat para buruh pulang kerja. Warteg itu milik dua perempuan, Bu Lina dan Bu Tini, yang sayangnya tidak pernah akur. Mereka membuka warung mereka persis berseberangan di jalan kecil yang sering dilewati para buruh. Persaingan di antara kedua warteg itu begitu sengit, bahkan sampai terdengar oleh para pelanggannya. Bu Lina sering melemparkan komentar sinis tentang masakan Bu Tini, begitu juga sebaliknya. Anehnya, pelanggan di sekitar mereka menganggap hal itu biasa, hanya bagian dari persaingan usaha, tidak lebih. Mereka yang menyaksikan saling sindir itu, seringkali hanya tertawa kecil sambil memilih mana dari kedua warteg yang akan mereka kunjungi hari itu. Setiap hari, saat jam makan siang tiba, jalan di depan pabrik berubah ramai oleh para buruh yang berbondong-bondong keluar untuk mencari makan. Banyak dari mereka adalah pendatang yang tinggal di kos-kosan sekitar. Jadi mereka sering mampir ke warteg untuk membeli makanan untuk dibawa pulang. Warteg Bu Lina dan Bu Tini adalah pilihan utama, selalu dipenuhi pengunjung yang berjejer untuk mendapatkan nasi bungkus. Namun, persaingan ini tidak selalu berjalan sehat. Bu Lina, yang tidak pernah suka berada di posisi kedua, merasa perlu melakukan sesuatu untuk memenangkan persaingan ini. Suatu sore, setelah sepi pengunjung, ide jahat melintas di benaknya. Kalau begini terus, aku akan kalah, gumamnya sambil menatap warung Bu Tini dari kejauhan. Warung itu selalu terlihat lebih ramai, meskipun makanan Bu Lina tidak kalah enaknya. Dia tidak terima. Lalu, muncullah rencana di pikirannya. Sesuatu yang tidak baik, tapi menurutnya bisa membuatnya unggul. Bu Lina mendengar desas-desus di pasar tentang seorang dukun di luar kota yang dikenal bisa melakukan pekerjaan kotor. Dukun itu punya reputasi buruk, konon bisa menanamkan kesialan pada orang lain. Bu Lina, yang sudah muak dengan persaingan tak berujung ini, memutuskan untuk mengunjunginya. Pagi itu, sebelum warungnya buka, Bu Lina berangkat menuju tempat dukun itu. Jalan yang ditempuhnya adalah jalan kecil berbatu, jauh dari keramaian kota. Setelah 1 jam perjalanan, dia sampai di sebuah rumah kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat. Bu Lina merasa merinding, tapi tekadnya sudah bulat. "Selamat datang," sapa seorang pria tua berwajah gelap, matanya tajam menatap Bu Lina. "Apa yang kau inginkan?" tanyanya dengan suara parau. Bu Lina ragu sejenak, tapi kemudian dia berkata, "Saya ingin warung saingan saya sepi. Bisa tolong bantu?" Dukun itu menyeringai, memperlihatkan gigi yang sudah menghitam. "Tentu saja bisa. Tapi ini bukan pekerjaan mudah. Saya akan butuh sesuatu yang kuat mungkin dari kuburan." Mendengar itu, Bu Lina bergidik, tapi dia tidak mundur. "Lakukan apa saja, asal berhasil," jawabnya dengan nada tegas. Dukun itu kemudian menyuruh Bu Lina menunggu di depan rumahnya. Setelah beberapa saat, dia kembali dengan bungkusan kain kecil yang berisi tanah kuburan.
Sebarkan ini di sekitar warungnya saat dia tutup. Kau akan lihat hasilnya. Dengan bungkusan di tangan, Bulina pulang dengan perasaan bercampur aduk. Malam itu, dia menunggu waktu yang tepat. Warung Butini tutup lebih awal karena ada keperluan keluarga, dan inilah kesempatan emasnya. Bulina mendatangi warung Butini dengan alasan meminjam sesuatu. Padahal tujuannya adalah menyebarkan tanah kuburan tersebut di depan pintu dan halaman warung. Tak ada yang melihat aksinya, dan Bulina kembali ke warungnya dengan senyum puas. Keesokan harinya, terjadi hal aneh di warung Butini. Biasanya, menjelang maghrib, warungnya selalu ramai pengunjung. Namun hari itu, tak seorang pun datang. Butini bingung. Apa yang salah? Dia melihat jam berkali-kali, memastikan bahwa dia tidak salah membuka warung lebih awal. Tapi, tetap saja sepi. Warungnya sepi, kok bisa ya sepi begini? Gumamnya pada suaminya yang membantu di dapur. Esoknya, keadaan semakin buruk. Beberapa pelanggan datang dengan keluhan bahwa mereka mendengar desas-desus bahwa warung Butini ditutup tanpa pemberitahuan. Butini kaget. Siapa yang bilang begitu? Saya buka seperti biasa. Semakin hari, warungnya semakin sepi. Beberapa pelanggan setianya bahkan tidak muncul sama sekali. Butini merasa ada yang tidak beres. Nalurinya mengatakan bahwa ini bukan kebetulan. Mungkin ada yang mengerjaiku, pikirnya. Akhirnya, dengan hati yang gundah, Butini memutuskan untuk meminta bantuan dari kiai di kampungnya. Kiai itu dikenal bijak dan sering membantu warga dengan doa-doanya. Sore itu, menjelang maghrib, Butini menemui kiai tersebut. Kiai itu mendengarkan dengan seksama cerita Butini tentang keanehan yang terjadi di warungnya. Setelah mendengarkan semuanya, Kiai itu berkata, ada sesuatu yang tidak baik di sini. Mari kita lihat apa yang bisa saya lakukan. Sore itu juga, sang Kiai pergi ke warung Butini. Sesampainya di sana, dia merasakan ada sesuatu yang ganjil di sekitar warung. Ada aura negatif di tempat ini, bisik Kiai itu pelan. Dengan tenang, dia mengeluarkan air yang telah didoakan dan melafalkan beberapa ayat suci di sekitar warung. Aura gelap yang terasa menghilang perlahan-lahan. Kiai itu memberitahu Butini bahwa semuanya akan baik-baik saja dan meminta agar dia bersabar. Butini mengikuti semua nasihat Kiai itu dengan hati yang tenang. Meskipun masih ada rasa penasaran di dalam hatinya siapa yang tega melakukan hal ini. Tidak lama setelah ritual Kiai itu selesai, hal aneh mulai terjadi di warung Bulina. Biasanya, masakannya selalu segar, tapi tiba-tiba beberapa masakan cepat basi. Pelanggan yang datang mulai mengeluh tentang rasa makanan yang tidak enak, bahkan ada yang mengatakan bahwa mereka merasa tidak nyaman setelah makan di sana. Seiring waktu, pelanggan mulai meninggalkan warung Bulina dan beralih ke warung Butini. Anehnya, setelah ritual yang dilakukan Kiai itu, warung Butini kembali ramai, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Butini tersenyum, merasa bahwa keadilan telah berpihak padanya, meskipun dia tidak tahu pasti siapa yang berada di balik kejadian misterius ini. Di sisi lain, warung Bulina semakin sepi. Komplain datang setiap hari, dan akhirnya Bulina menyadari bahwa perbuatannya telah berbalik menyerangnya. Dia mencoba mencari dukun yang sama untuk memperbaiki situasi, tapi entah mengapa dukun itu sudah tidak bisa ditemukan lagi. Pada akhirnya, karma menghampiri Bulina. Pelanggannya pergi satu persatu, dan reputasinya hancur. Dia pun tak bisa menyelamatkan warungnya. Sementara warung Butini semakin maju dan menjadi pilihan utama para buruh dan penduduk kota kecil itu. Kisah ini mengajarkan bahwa niat jahat tidak akan pernah membawa kebaikan.
Apa yang Bulina lakukan untuk menjatuhkan saingannya justru menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Sementara itu, kesabaran dan ketulusan Butini membuahkan hasil yang baik, dan dengan bantuan sang kiai, keadilan akhirnya berpihak pada yang benar. Demikian akhir kisah misteri dari misteri persaingan warteg. Siapa yang akan bertahan? Semoga cerita misteri ini kami harapkan bisa menghibur Anda semua. Dan jika Anda merasa terhibur dengan konten-konten misteri dari Rumah TV Misteri ini, kami sangat mengharapkan komentar dari pemirsa yang kami hormati. Syukur-syukur kalau bos berkenan subscribe dan tekan tombol notifikasi untuk membantu perkembangan channel Rumah TV Misteri ini. Dan terima kasih sudah menonton kisah misteri ini sampai akhir. Kami pamit, sampai jumpa di next episode. Bikin perut kenyang senang.